Truk tangki pengangkut tiner yang melaju dari Jakarta menuju Jawa terbakar hebat di ruas tol Cipali, tepatnya di kilometer 185, Kabupaten Cirebon, Rabu pagi. Kobaran api disertai kepulan asap tebal membumbung tinggi di lokasi. Bahkan ledakan sempat menyeruak hingga membuat bagian tangki remuk dilumat si jago merah. Petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 6 kendaraan langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Dengan menggunakan bahan khusus foam, petugas menyemprotkan air ke area tangki yang terus berkobar hebat. Diduga kebakaran akibat kampas rem yang panas hingga menjelot area tangki yang bermuatan BBM. Kemungkinan diduga dari rem belakang yang panas atau Ini mengangkut apa tuh? menurut informasi mengangkut tiner. Tiner. Iya. Kebakaran cukup lama ini ya Pak, sulit dipadamkan. Kebakaran cukup lama karena BBM ya, kemudian kita juga terkendala dari stok foam kita yang terbatas. Akibat insiden ini, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa mengalami kemacetan hingga 7 km. Petugas melakukan rekayasa arus lalin untuk mengurai kemacetan. Kebetulan tadi kami melaksanakan CB ya pengalihan arus di interchange Sumberjaya sehubungan ada antrian yang cukup panjang. Usai berjibaku selama 3 jam, kobaran api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu 10 bangunan tua yang dijadikan lapak dagangan di Pasar Pekong Pakan Labuhan Medan, Sumatera Utara juga terbakar. Pedagang tak kuasa menahan air mata melihat lapak mereka ludes dilalap si jago merah. Kobaran api dan asap hitam keluar dari bangunan tua di pasar tradisional Pekong, Kota Medan, Sumatera Utara. Para pedagang yang menyaksikan lapaknya ludes hanya bisa menangis. Petugas pemadam kebakaran dibantu para pedagang mencoba menjinakkan api. Namun, kondisi bangunan yang rapuh membuat api dengan cepat menyebar, membakar 10 lapak bangunan rumah. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari atap salah satu rumah pedagang. Api itu dari salah satu rumah sudah kondisi mulai agak membesar. Jadi memang banyak kondisi barang yang tidak dapat keselamatan dari salah satu titik lokasi api. Ya, yang ada berapa banyak bangunan yang terbakar? Memang sampai saat ini ada kondisi 10 bangunan rumah yang di daerah Kota Tua Pajak Pekong ini, Kelurahan Pakan Labuan. Di kondisi saat ini memang sedang masa pendinginan oleh Dinas Damkar. Dan untuk relokasi pada saat ini masyarakat yang bermukim di sini bertempat tinggal di rumah familia atau keluarga-keluarga terdekat. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun jumlah kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek pemulung tewas setelah ditabrak mobil di Palembang, Sumatera Selatan. Pengemudi mobil yang kabur kini dalam penyelidikan polisi. Jalan R. Sukamto, Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan sempat alami kemacetan ketika seorang kakek pemulung tewas setelah jadi korban tabrak lari. Proses evakuasi jenazah menjadi perhatian warga dan pengendara yang melintas. Menurut saksi mata, korban yang sedang menyeberang jalan ditabrak pemotor yang melaju dari underpass Simpang Natal menuju Simpang Polda. Nah, setelah ditabrak motor, korban ditabrak mobil hingga terseret sebelum meninggal di TKP. Usai menabrak korban, pengendara motor dan mobil langsung kabur. Awalnya itu saya kan dari arah sini, melihat mobil itu tiba-tiba nomor ini apa tuh, nomor korban. Nah, ini dia diduga nyebrang ya? Ah ya, diduga nyebrang dia. Di TKP
korban menyeberang dari kanan ke kiri datangnya sepeda motor, tertabrak oleh sepeda motor, kemudian sepeda motor melarikan diri. Setelah tertabrak, korban tertabrak lagi oleh mobil, sedangkan yang mobil juga melarikan diri. Korban sudah kita evakuasi ke Rumah Sakit Umum Muhammad Husin. Untuk identitas kendaraan sepeda motor sudah kita dapati, kita sedang melakukan penyelidikan untuk pengendara sepeda motor dan juga mencari CCTV yang ada di sekitar. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Sedangkan identitas kendaraan yang menabrak korban sudah diketahui dan sedang dilakukan pencarian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Ribuan nasabah Bank Cirebon memadati kantor Bank Mandiri Kota Cirebon, Jawa Barat. Nasabah antri sejak Selasa malam karena khawatir tidak kehabisan kuota nomor antrian proses pencarian. Maksud kami pencairan tabungan mereka. Ribuan nasabah Bank Cirebon memadati kantor Bank Mandiri Cirebon, Jawa Barat hingga membludak ke jalan raya Rabu pagi. Para nasabah Bank Cirebon ini rela antre berjam-jam untuk mencairkan dana mereka setelah izin usaha Bank Cirebon dicabut OJK. Antrean nasabah bahkan terjadi sejak Selasa malam. Para nasabah yang sebagian besar para pedagang pasar ini berharap uang mereka bisa diambil untuk memenuhi berbagai keperluan saat Ramadan. Namun sayangnya, banyak nasabah yang harus kecewa belum bisa mencairkan dana hingga terpaksa pulang dengan tangan kosong. Dari jam 4 kurang saya udah kesini, udah ngelis nama. Tapi nyampe sini belum pasti dapat nomor antriannya kapan gitu. Karena ada kepastian. Belum ada kepastian. Nomor antrian saya berapa juga saya belum tahu. Padahal subuh udah ada nomor saya 66. Antrian itu dari jam berapa sih ini? Iya dari jam 2 juga udah banyak yang kesini. Yang ngelis itu Pak? Iya yang ngelis doang itu tuh. Bukan antrian dari teller, bukan. Mau ada perharinya biar kita tahu berapa orang kuotanya. Jadi kita tahu tanggal berapa kita ngambil uangnya. Ya enggak sih, kita udah dapet chipnya udah dari kemarin-kemarin. Cuman kan kemarin banknya libur, jadi kita yakinnya hari Rabu. Dan besok kan puasa, udah mulai puasa. Oh jadi ngambil uang tuh sekalian? Iya, kan lumayan juga buat bekal puasa. Sementara itu, OJK Cirebon mengimbau para nasabah tetap tenang dan tidak panik. Karena lembaga penjamin simpanan telah menjamin uang nasabah tidak akan hilang. Sebelumnya, OJK Cirebon mencabut izin usaha Bank Cirebon setelah LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank daerah tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Dua pengendara berselisih paham berujung pencopotan paksa spion mobil terjadi di Jakarta Barat. Penyebab keributan tidak diketahui. Ya pemirsa, cekcok terjadi saat kemacetan di wilayah Jakarta Barat. Seorang pria Parubaya terlihat ribut dengan pengendara mobil. Pelaku yang marah kemudian mencopot spion mobil dan melemparkannya ke kaca mobil. Dibantu petugas TNI yang kebetulan melintas, istri pelaku berusaha menenangkan suaminya. Belum diketahui penyebab awal terjadinya insiden yang menarik perhatian para pengendara ini. Video viral di media sosial memperlihatkan seorang wanita berteriak minta tolong saat dibawa lari seorang pria yang mengendarai mobil putih. Polisi kesulitan mengungkap kasus. Peristiwa terjadi di Jalan Elang Mas, Desa Gonilan, Kertasura, Sukoharjo. Dalam video, seorang wanita yang dilaporkan mahasiswa berteriak minta tolong saat ditarik masuk pengendara mobil putih. Polisi bergerak cepat memeriksa rekaman kamera pengawas untuk menyelidiki peristiwa. Namun polisi kesulitan karena belum menerima laporan.
Pemirsa, hati-hati saat berada di toilet umum. Seorang wanita histeris saat mengetahui dirinya direkam seseorang berada di dalam toilet minimarket di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ternyata karyawan minimarket yang berdalih merekam video hanya karena iseng. Warga mengamankan MA, 28 tahun, karyawan minimarket yang terpergok merekam wanita di toilet di Jalan Talasapang, Rapocini, Kota Makassar. Polisi segera ke lokasi dan mengamankan pelaku dari amuk warga. Barang bukti berupa 1 unit telepon genggam yang digunakan untuk merekam turut diamankan. Peristiwa bermula saat korban berbelanja di minimarket, lalu menuju lantai 2 untuk menggunakan toilet. Namun saat berada di toilet, ia curiga dan melihat ada ponsel di ventilasi yang diarahkan ke dalam kamar mandi. Korban pun mendengar langkah seseorang berlari, menuruni tangga dan segera memberitahukan kejadian itu pada temannya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan rekaman video korban berdurasi sekitar 40 detik hingga 1 menit di dalam ponsel pelaku. Usai kejadian ini, korban melapor ke polisi agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Dihantam ombak, penumpang kapal motor melocet ke laut untuk menyelamatkan diri. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.